Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Endang Sunaryati, calon guru penggerak dari SMA Negeri Marga Baru, Kabupaten Musirawas, di mana saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, yaitu pada hari ini ditemani dengan Ibu Seka Gemalasari selaku guru yang menjadi yang saya observasi, kemudian juga ditemani oleh pengajar praktik saya. Baiklah, kita mulai saja percakapan kita pada siang hari ini. Apa kabarnya Bu Seka? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Setelah mengajar kemarin di kelas, alhamdulillah kita ketemu lagi nih Bu Seka. Hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait bagaimana dengan pelaksanaan observasi kita kemarin di kelas. Nah, saya juga sudah mendampingi Ibu, kemarin sudah melihat bagaimana prosesnya dan saya juga sudah merasa sangat puas, tapi tidak tahu ya kan, ini perasaan saya, tidak tahu bagaimana perasaan Ibu. Nah, jadi saya mau tahu nih bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan observasi di kelas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah melaksanakan atau melihat saya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah Bu, suasana hati senang karena saya merasa ada temannya. Ibarat itu saya dipantau oleh teman sejawat. Dan alhamdulillah kegiatan pembelajaran itu berlangsung dengan baik, lancar, suasana mendukung, anak-anak juga semangat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Iya, saya juga sudah melihat kemarin antusiasme peserta didik di kelas 12 IPA ya Bu ya. Iya, kelas 12. Padahal Ibu ini kan mengajar matematika gitu kan, tapi saya melihat bahwasannya anak juga tidak merasa tertekan karena Ibu juga sudah memiliki rancangan pembelajaran yang sudah kita bahas pada saat pra-observasi. Nah, selanjutnya nih Bu, menurut Ibu nih setelah kita melakukan kegiatan observasi di kelas, apakah menurut Ibu semua rancangan yang sudah Ibu susun dari mulai tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan sampai kepada strategi pembelajaran, apakah menurut Ibu semuanya itu sudah tercapai dengan baik atau belum Bu? Kalau pertama perencanaan Bu ya, saya merasa persiapan saya ini baru 80% ya Bu ya. Tetapi ketika sudah berada di kelas, ternyata perencanaan yang selama ini saya buat, saya rancang itu ternyata sangat membantu ketika pelaksanaan kegiatan belajar di kelas. Dan alhamdulillah Bu, boleh dikatakan saya puas, 98% puas. Karena siswanya antusias, semua langkah-langkah pembelajaran dari pendahuluan, inti, dan penutup alhamdulillah terlaksana dengan baik, dan anak juga memberikan umpan balik atas pembelajaran yang saya lakukan. Jadi malah mereka ini berkata, Bu, kapan lagi Bu kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan KSS seperti ini, karena kami sangat merasakan perubahannya dari kegiatan pembelajaran yang sebelumnya gitu. Oh iya, terima kasih Bu Seka. Jadi memang benar sekali bahwasannya kegiatan observasi kemarin, dari saya melihat dari awal mendampingi sampai kepada akhir itu sudah berjalan sesuai dengan rencana yang sudah Ibu buat. Nah, dari kegiatan observasi yang kita lakukan bersama nih Bu Seka, kalau bisa diceritakan juga nih, apa yang menurut Bu Seka yang perlu Ibu kembangkan lagi atau Ibu perlu tingkatkan lagi dari apa yang sudah kita lakukan kemarin? Mungkin kalau misalnya ada yang belum tercapai secara sempurna, mungkin kedepannya Ibu maunya mengembangkan yang apa lagi? Yang pertama Bu, karena pembelajaran kemarin saya memakai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, kegiatan itu saya melakukan diferensiasi proses dengan konten Ibu. Nah, pengennya tuh pada pertemuan berikutnya saya ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi produk, karena kemarin proses dengan konten sudah. Nah, produk ini pengen menghasilkan suatu produk yang
memang itu adalah real buatan siswa. Kemudian ibu, saya juga akan tetap melaksanakan pembelajaran sosial emosional, karena saya lihat itu ketika siswa itu kita bawa ke dalam ketenangan, kemudian kita meresapi siswa dengan musik tanpa nada, kata-kata hanya alunan saja, jadi siswa itu merasa tenang dan lebih terbuka dengan kita. Kemudian untuk asesmennya ibu, insya Allah nanti saya akan melakukan pemanfaatan quizzes dengan Google Form. Jadi siswa ini dilatih juga kemampuan abad 21-nya dalam penggunaan digital dan TIK gitu. Ya, jadi sangat memandang ke depan sekali ya Bu Seka. Kita misalnya mengikuti era globalisasi, bahwasannya kita mau membentuk generasi emas di 2045, bahwasannya kita juga walaupun pembelajaran matematika, kita juga harus fasih dalam hal IT, melatih anak untuk kemampuannya di bidang menggunakan TIK. Jadi anak dilatih untuk menggunakan quizzes atau mengisi Google Form dalam melengkapi tugas dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa hal yang sudah Ibu Seka sampaikan ya tadi, ada yang ingin ditingkatkan, kemudian ada hal yang menurut Ibu masih kurang, mungkin masih kurang sempurna gitu. Jadi rencana tindak lanjut apa yang ingin Ibu lakukan untuk melengkapi atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang mungkin menurut Ibu masih belum sempurna yang kita peroleh dari kegiatan observasi kita kemarin? Sebenarnya Bu, saya ada punya niatan dua. Yang pertama, saya akan melakukan pendampingan kepada siswa-siswa yang kurang percaya diri ketika melakukan presentasi hasil diskusinya di depan kelas. Nah, jadi kan ada siswa ini yang PD-nya tinggi, ada yang dia bisa, cuma dia malu untuk tampil ke depan. Jadi saya ingin meningkatkan lagi rasa percaya diri peserta didik saya. Kemudian yang kedua Ibu, saya akan melaksanakan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau peserta didik. Karena pembelajaran akan berjalan secara lancar dan kondusif jika kita tahu maunya siswa kita apa gitu. Jadi, tapi ketika diferensiasi ini dilaksanakan, sepertinya mereka puas dan ingin mencoba kembali gitu. Makanya Bu, untuk pilihan saat ini saya merasa pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan melibatkan gaya belajar murid mulai dari audio visual dengan kinestetik. Jadi saya pengen pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau peserta didik saya gitu. Ya, jadi semoga kita nanti ke depannya bisa bersama-sama gitu ya, tidak hanya kita sendiri, bahwasannya bisa melakukan pendidikan atau pembelajaran, kita bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan murid kita di kelas, kita mendengarkan apa yang menjadi pilihan mereka dan memenuhi gaya belajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Sudah bekerja sama dan berkolaborasi dengan Bu Eka. Nah, saya mau tahu nih gimana perasaan Bu Eka ketika melakukan serangkaian kegiatan ini bersama Bu Eka. Perasaannya gimana? Terus dapat pengalaman apa dari serangkaian kegiatan ini? Boleh berbagi dengan saya, Bu? Terima kasih. Semua kegiatan ini sangat membantu saya pada saat melaksanakan pembelajaran Ibu. Setiap kegiatan butuh perencanaan. Artinya kita harus saling berkolaborasi dengan teman sejawat kita. Jangan kita merasa, oh saya bisa sendiri. Karena yang tahu dan melihat kekurangan kita itu adalah orang lain. Jadi praobservasi itu sangat membantu saya, mana yang merasa saya kurang nih. Oh ternyata ini. Secara tidak langsung itu, oh ya kurangnya di sini gitu. Yang kedua itu observasi. Melaksanakan observasi tanpa perencanaan yang matang itu sia-sia. Karena terstruktur butuh, didampingi juga butuh, diingatkan juga butuh. Berasa nggak punya senjata gitu ya Bu? Iya. Jadi perencanaan itu sangat-sangat diperlukan. Yang ketiga pasca observasi Bu.
kita sudah melaksanakan. Menurut kita mungkin udah berhasil ini, anak sudah senang. Tetapi dengan melakukan refleksi antara ibu dengan saya hari ini itu rasanya iya, kemarin itu saya belum kepikiran Bu, langkah apa ya yang akan saya lakukan selanjutnya. Semua kegiatan ini sangat membantu saya pada saat melaksanakan pembelajaran Ibu. Setiap kegiatan butuh perencanaan. Artinya kita harus saling berkolaborasi dengan teman sejawat kita. Jangan kita merasa saya bisa sendiri. Karena yang tahu dan melihat kekurangan kita itu adalah orang lain. Jadi praobservasi itu sangat membantu saya, mana yang merasa saya kurang nih. Ternyata ini. Secara tidak langsung itu kurangnya di sini. Yang kedua itu observasi. Melaksanakan observasi tanpa perencanaan yang matang itu sia-sia. Karena terstruktur butuh, didampingi juga butuh, diingatkan juga butuh. Berasa nggak punya senjata gitu ya Bu? Iya. Jadi perencanaan itu sangat-sangat diperlukan. Yang ketiga, pasca observasi Bu, kita sudah melaksanakan. Menurut kita mungkin udah berhasil ini, anak sudah senang. Tetapi dengan melakukan refleksi antara ibu dengan saya hari ini itu rasanya iya, kemarin itu saya belum kepikiran Bu, langkah apa ya yang akan saya lakukan selanjutnya. Tetapi pertanyaan yang ibu lontarkan kepada saya jadi tercerahkan. Rencana saya yaitu mendampingi siswa yang kurang rasa percaya diri. Kemudian saya harus selalu menggali strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid atau peserta didik saya. Jadi seperti itu Bu. Observasi dengan pasca itu adalah 3 komponen yang penting, dan semuanya akan sejalan kalau kita sebagai guru terbuka atas pendapat dan kolaborasi dengan orang lain. Seperti itu Ibu. Ya, jadi memang kita harus istilahnya tidak malu, kemudian kita bisa membuka diri bekerja sama dengan rekan sejawat untuk saling mencari, bukan untuk saling mencari kelemahan atau kekurangan kita sebagai guru ya Bu Seka, tapi kegiatan yang kita lakukan adalah untuk mencari di mana hal-hal yang perlu kita tingkatkan, di mana hal yang perlu kita kembangkan, sehingga kita bisa menemukan tindak lanjut atau rencana ke depan yang lebih baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan peserta didik kita di kelas. Terima kasih Bu Seka atas waktunya hari ini. Saya rasa cukup untuk kegiatan praobservasi kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di kegiatan-kegiatan yang selanjutnya, kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan kita secara bersama-sama, kita saling bergantian, sehingga kita bisa melakukan kegiatan observasi secara bersama, dan mudah-mudahan tidak hanya kita berdua, kita bisa mengimbaskan kepada rekan sejawat kita yang lain juga. Baik, terima kasih. Gimana rasanya tadi Bu Endang dan Bu Seka sudah melakukan pasca observasi? Dari tahapan pra-observasi sampai pasca observasi, apa yang Bu Endang rasakan nih? Apa pengalaman baru yang diperoleh? Ya, terima kasih Ibu. Jadi melalui kegiatan observasi ini banyak hal yang saya dapatkan, mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian kami melakukan kegiatan observasi di kelas, sampai juga pada hari ini. Selama ini saya selalu merasa bahwasannya apa yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tanpa pernah melakukan kegiatan kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, setelah melakukan kegiatan ini, saya mulai memahami bahwasannya penting bagi saya untuk melakukan refleksi dan kolaborasi, sehingga saya dapat mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan saya ketika saya melakukan pendidikan atau pembelajaran di kelas. Melalui kegiatan diskusi bersama Ibu Seka, dan juga mungkin nanti apabila terjadi kegiatan dengan yang lainnya atau dengan rekan sejawat yang lainnya. Di sini saya dapat mencari solusi apabila terjadi permasalahan ketika pembelajaran di kelas, mulai dari perencanaan, kegiatan pembelajaran, sampai pada kegiatan asesmen. Di sini saya dapat berdiskusi dengan rekan sejawat apa saja yang dapat kami lakukan, atau tindak lanjut apa yang dapat kami lakukan untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di kelas.
Kemudian saya juga dapat merefleksikan diri saya sendiri, hal-hal apa yang penting bisa saya lakukan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kelas. Dan saya juga bisa saling berbagi dengan rekan sejawat apa-apa yang menjadi kelebihan ataupun kekurangan saya. Itu saya. Terima kasih Bu Endah dan Bu Seika sudah melakukan pasca observasi kerjasama yang baik antara Bu Endah dan Bu Seika. Pembelajaran yang dilakukan, Bu Endah sudah memberikan tahapan-tahapan pra-observasi, sudah melakukan observasi, dan sekarang melakukan pasca observasi. Semoga kegiatan yang sudah dilakukan ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk proses pembelajaran, terutama tugas-tugas kita sebagai guru ke depannya. Terima kasih ya Bu Seika, Bu Endah. Terima kasih, demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.